syarat untuk menjadi negara besar, kita punya semuanya. Tapi masih jadi alat dagang, alat komoditas, bukan alat tawar. Mungkin karena itu kebutuhan kita sekarang, Mas? Enggak. Bahkan pada episode pertama AFU sekitar setahun yang lalu itu, kan itu ada komentar di bawah itu. Ada satu nama yang konsisten minta diundang. Luar biasa banget ternyata. Sangat militan penontonnya. Mardigu Wowi. Dan setelah 1 tahun akhirnya baru sempat beliau hadir ke tempat saya. Bukan saya yang sibuk, beliaunya yang sibuk, bukan saya. Mas, makasih ya. Terima kasih sama-sama. Sudah hadir di sini gitu. Apa kabar, Abang? Saya baik. Saya telat. Jadi saya yakin saya akan kehilangan tertinggal banyak informasi dari Anda. Oh gitu ya? Iya kan? Enggak juga, Bang. Karena sudah orang bahkan lebih tahu tentang Mas Mardigu itu dibanding saya. Saya betul-betul nggak tahu ya. Nggak tertinggalan informasi saya ini, Mas. Siap. Sebenarnya itu Anda itu siapa gitu loh? Waduh, ini. Saya itu gini loh kan, kira-kira begini ya. Saya sudah di ruang elit itu sebagai pejabat negara dulu. Kalau anggota DPR pejabat negara ya? Pejabat negara. Jabatan politik yang jelas. Jabatan politik. Iya, sekitar 15 tahun terakhir ini. Jujur aku itu nggak pernah tahu jenengan gitu loh. Tapi saya lihat bagaimana komunikasi Anda dengan para pihak. Dalam hati saya, berarti saya ketinggalan informasi. Tapi lebih bagus saya tanya, jenengan itu siapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba mengharu biru kita dengan permainan narasi, baik gambar maupun audio gitu ya. Kemudian tiba-tiba muncullah yang namanya podcast. Penonton Anda pada lininya teman-teman, baik Dedi, kemudian Helmi, siapa itu gila-gilaan gitu loh. Jenang Riko sopo. Sebenarnya kita adalah makhluk ekonomi biasa. Oke. Yang hari-harinya ya makhluk ekonomi dari Senin sampai ketemu Minggu ya berdagang, berbisnis, membangun kerajaan bisnis walaupun kecil-kecilan gitu ya. Dan bisnis itu kalau boleh dibagi dua, ada bisnis yang B2B, bisnis to bisnis, ada B2C yang open. Nah saya itu bisnisnya B2B. Jadi kalau kalau B2C itu kalau diilustrasikan kayak kita buka Indomaret, customernya datang gitu ya. Nah kalau B2B itu customer kita ya Pertamina, Indonesia Power gitu ya, bisnis to bisnis, udah gitu ya kontrak. Nah semua itu biasa saja sehingga saya mungkin 2013 memutuskan untuk pensiun lah gitu ya. Kan kita udah hampir 30 tahun bekerja menjadi monster gitu ya ekonomi. Dan sudah kaya, ngapain lagi? Kalau pebisnis itu biasa. Kalau monster ekonomi itu pasti main pajak gitu ya. Gitu aja. Iya. Jadi itulah yang dilakukan oleh kita tahu di dunia ini semakin kaya dan status sosial ekonominya semakin tinggi, bayar pajaknya makin kecil dan itu fakta. Bahkan di internasional Jeff Bezos hanya bayar 1% dari omsetnya dia. Dan di sini pun juga sama. Jadi ada cara untuk tidak menghindari pajak tapi dengan cara yang legal dan itu disebut monster ekonomi. Jadi sudah sampai level itu gitu ya. Suatu hari perusahaan saya ini harus tender. Nah tender tuh gini Bang Akbar. Ini 2015 atau 2016 saya lupa. Waktu tender itu kan kita punya namanya first right to refusal karena kita pemegang tender yang lama. Jadi misalnya ya, ini hanya contoh ilustrasi aja biar teman-teman memahami. Kalau kita setiap 5 tahun tender oleh Pertamina, di tahun kelima tender lagi, biasanya yang pemegang yang lama itu punya first right to refusal. Jadi kalau tender berikutnya saya kasih 10, kompetitornya 9, maka yang menang 9. Tetapi kalau kita punya first right to refusal, ini perjanjian di World Trade International gitu ya, itu kita boleh dihitung ulang pakai 9. Kalau ternyata masuk,
maka kita dimenang, kita mereview sedia. Kita punya hak untuk mereview. Tapi harga 9. Nah, entah bagaimana suatu hari negara ini BUMN yang lama bukan sekarang ya. BUMN yang lama ini buat keputusan bahwa ada namanya kerjasama antar BUMN. Sehingga ditunjuklah BUMN, Pertagas. Nah menurut saya Pertagas apa ngerti beginian orang. Nah Pertagas ngerjain dengan harga 13 ngasih yang ke-9. Dia cuman broker sebenarnya. Ya pekerjaannya banyak yang shutdown. Sekali lagi ini hanya ilustrasi, bukan namanya itu ya, hanya supaya ilustrasi terbayang. Dan singkat cerita, kerja sama antar BUMN itu bahasa Jawanya saya kan Jawa Timuran bilang anco-anco. Janco ini ngerti bener negara nggak sih? Saya ini kan sudah anti BUMN di bawah kementerian. Ini harus diluruskan dulu ya. Anti BUMN di bawah kementerian. Seharusnya di bawah bukan menteri. Dia sebuah entitas bisnis biasa. Entitas biasa dan di bawah departemen terkait. Oke. Jadi kalau dia di bawah kementerian itu ada yang buka pintu. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, ada satpam, ada departemen dan itu bukan bisnis. Oke. Jadi kalau kementerian dia regulator. Kalau BUMN itu harusnya operator. Ini kalau dia kementerian dia BUMN itu dia operator, dia regulator di kerjasama antar BUMN itu namanya kartel, Pak. Nggak bakal UKM bisa menang sampai akhir zaman. Saya pikir satu doang perusahaan gua yang gagal nih. Disuruh aku begitu, begitu 3 disikat perusahaan kita yang udah 18 tahun kerja biasa, tahu-tahu harga lebih tinggi dan gak jalan dengan bagus. Dimakan. Gimana bisa UKM atau swasta bisa berdaulat nih? Emang ada perusahaannya Mas Mardiku yang bermain di UKM ya? Sekarang yes. Jadi setelah saya pikir di atas B2B, sekarang saya B2C. Sorry, saya potong. Gini, kita akan bicara tentang bisnis dan segala macam geopolitik nantinya. Kita masih ada punya beberapa waktu. Saya masih bertanya, banyak yang bertanya, Mas Mardiku ini siapa? Macam-macam loh Mas, pikiran orang tentang Anda. Oke. Dan sejujurnya saya cemburu pada Anda. Anda seorang pembicara yang sangat baik. Anda seorang penulis yang produktif. Kemudian Anda seorang analis yang terutama pada bagian ini banyak sekali yang menyukai analisis Anda. Jadi saya itu bertanya, sebenarnya Mardiku Wowi itu yang mana nih pada seluruh layering profesi ini gitu loh. Menarik. Apakah Anda pengusaha atau Anda seorang pembicara atau gimana sebenarnya? Dulu di hari Rabu suatu hari ya saya menjadi orang yang diminta untuk menjadi staf sus Menteri Pertahanan untuk intelijen. Di masa siapa dulu? Di masa Pak Ria Mizat. Ria Kudu kita naik ke atas terus bagian intelijen ekonomi dan urusan dunia shadow ini cerita panjang. Karena 6 tahun kita di negeri seberang itu memang itu bidangnya. Kemudian untuk beberapa lama juga kita berada di situ gitu ya. Sampai pensiun di 2018 lah. Kita udah selesai, kita nggak usah bicarakan itu masa lalu. Tapi untuk jaringan intelijen ekonomi sekali lagi. Jadi kalau hari Rabu tuh mungkin saya dikatakan Iron Man, di hari biasa saya Tony Stark gitu aja lah. Atau di hari Rebo saya adalah Spider-Man, di hari biasa saya Peter Parker gitu ya. Nah dengan banyaknya berada di lingkungan shadow itu, intelijen ekonomi tentunya. Jadi hal-hal seperti economic hitman itu adalah menjadi platform di cara saya berpikir dan pendekatan saya adalah risk analysis. Jadi kalau orang lihat nih, Bosman selalu melihat dari sisi resiko. Karena bagi kita kalau positif nggak usah dianalisa. Resiko ini yang harus kita analisa, risk analysis. Nah, jadi apa-apa saya melihat, misalnya lihat negara nih ya. Kan kita tahu bernegara ini ada 8 pilar. Ippolet, Sosbud, Han, Kam gitu ya. Dan yang buruk itu adalah 20 tahun terakhir, itu polnya itu 80% dari kehidupan keseharian gitu ya. Ini yang saya pikir wah nggak ada yang nggak benar nih. Media politik isinya, omongan di warung politik isinya gitu ya. Yang ini nggak seimbang. Nah saya mau mengutamakan sisi ekonominya gitu. Itu yang geoekonomi akhirnya yang saya promosikan. Jadi kebetulan saya hobinya baca, jadi setiap
bulan satu buku baca, dan buku yang kita baca buku geopolitik. Jadi yang terakhir ini saya lagi membaca tentang ASEAN Waters. Jadi di mana China untuk menguasai kolonialisasi 5.0, cara dia kan tidak berdagang. Kalau berdagang itu profit and loss orientasinya. Terus dia menggunakan strategi kolonialisasi ini, strateginya adalah menggunakan kekuatan waters atau maritim. Nah, setelah selesai baca ya, kita dengan beberapa teman kita buat forum diskusi. Memang ada apa itu semacam lembaga kajian yang jenengan untuk menganalisa semua itu ya? Enggak sih, lebih ke private aja. Kita lebih ke private. Enggak, maksud saya gini Mas, jujur ya, ada beberapa bagian itu yang saya sukai data Anda. Saya sukai tampilan, ya sedikit pernah belajar tentang estetika gambar gitu ya. Bagaimana kemudian Anda membuka ada openingnya data Anda pada wilayah gambar, kemudian Anda berikan narasi, itu pas menggambarkan situasi kita. Soal apakah itu valid atau tidak kita bisa perdebatkan. Betul. Oke. Nah, maksud saya itu memang ada timnya Mas untuk itu ya. Bisa dikatakan tim ini sangat besar ya, kalau bukan 1-2 orang aja, karena kita tahu ada teknik di dalam brainwashing, terus cara memasukkan data, karena memang sekolahnya saya di dunia begituan. Jadi pembukaan gambar dan theater of mind. Jadi kita memang tidak pakai fisik. Karena kalau pakai fisik mendadak sisi psikologi seseorang menjadi pasif. Jadi dia ngeliat orangnya, dia ngeliat ini. Setuju. Tapi kalau kita hanya pakai narasi dan menggunakan tulisan, maka theater of mind di pikiran dia bermain. Dan ini lebih kena masuk ke bawah sadar seseorang. Jadi kita memang jahat sih. Itu apa, menjajah alam bawah sadar kira-kira. Kira-kira gitu. Luar biasa itu. Nah, saya akan detail nantinya pada beberapa bagian yang memang menjadi fokus dari pembicaraan kita. Tapi saya harus memuaskan penonton saya tentang banyak pertanyaan tentang Anda. Sejujurnya saya kagum sama Anda gitu kan. Ya, nah itu juga. Tadi itu Mas. Masih belajar. Data-data banyak tentang Bang Akbar. Data-data intelijen itu artinya kan secara garis koordinasi hanya untuk kebutuhan Menteri Pertahanan. Iya, karena kan end user saya Pak Menteri. Betul. Artinya Anda tidak terafiliasi dengan lembaga lain. Tidak, betul. Saya pernah di Komisi 3, Mas. Ya. Jadi salah satu mitra saya itu termasuk BIN gitu ya. Betul. Saya tentu saja sangat paham bagaimana proses rekrutmen agen 1, agen 2, agen 3, bagaimana dengan operator. Insya Allah saya sangat detail soal itu. Nah, pertanyaan saya itu, jenengan itu tidak terafiliasi dengan mereka ya. Sebab banyak mengatakan gini, oh itu orang BIN tuh. Dulu iya, sekarang enggak. Dulu agen BIN ya? Enggak juga, nanti susah nerangin ya. Memang tidak boleh dijelasin. Iya, lebih baik. Tapi kenapa kita mengatakan dulu? Karena memang sudah dulu, sudah tutup buku udah selesai. Sehingga beberapa hal bisa kita buka gitu ya. Bisa kita buka, tapi yang lain enggak, tetap kita tutup. Tapi sekarang lebih banyak memberikan motivasi ya. Ada salah satu perusahaan Anda itu perusahaan bidang motivasi ya, training. Jadi sebenarnya bukan menarget untuk motivasi. Jadi saya itu sangat terinspirasi dengan how China grow, tumbuh. Saya sangat terinspirasi. Saya ini anti ofensifnya kebijakan Cina di luar negeri. Ini harus anti kebijakan Cina di luar negeri. Tapi di dalam negeri bagaimana cara Cina membangun, itu saya cemburu sekali, karena itu yang harus kita tiru. Saat ini kita mengikuti map atau peta kebijakan luar negerinya Cina. Harusnya kita nggak usah ikutin, tapi mengikuti cara Cina membangun. Salah satunya adalah, kalau di Tiongkok itu ada Shanghai Stock Exchange, di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia. Dan ada lagi satu tempat yang namanya Shenzhen Stock Exchange. Shenzhen Stock Exchange ini bursa efek UKM. Jadi bukan bursa efek yang seperti Shanghai. Nah, saya tuh CCM-nya, cita-cita mulianya adalah saya merasa UKM saat ini ada masalah dengan dunia perbankan. Karena bank oleh kebijakan IMF disetujui oleh BI, sampai sekarang belum dicabut, dan ini saya terus menggonggong karena
loan, pinjaman itu berbasis aset. Namanya asset based loan. Dulu kita boleh mengerjakan namanya project based loan. Jadi kalau Bang Akbar dapat kerjaan dari Pertamina suruh ngelas 1 kilometer pagar, nilainya 1 miliar, maka itu project based. Dulu itu bisa di-funding. Sekarang punya kata mentera. Ada aset nggak yang dijaminin? Karena aset based loan. Nah, UKM punya 10 cabang ayam geprek, tempatnya nyewa. Waktu dia mau buat cabang ke 11-12, dia perlu 2 miliar. Dia nggak bisa jaminin karena nggak punya aset. Tapi dia punya equity. Nah, saya pikir kalau memang mau bangun UKM, nawa itu pemerintah mau bangun UKM yang 97% angkatan kerja diserap oleh UKM, yang saat ini kalau pakai pinjaman berbasis aset, nggak akan pernah jalan. Karena nggak akan UKM yang punya aset yang cukup untuk jaminan bank. Akhirnya kita membuat equity crowdfunding. Di namanya Santara equity crowdfunding ini untuk membiayai UKM, dan alhamdulillah saat ini kita ada 300.000 investor receh yang naruh 5-10 juta, ada sekitar 1,5 triliun di portfolio Santara. UKM ini fundingnya, crowdnya, jadi ada satu orang perlu misalnya 700 juta, dikeroyok 300 orang, masing-masing 2,5 juta, jadi itu barang. Dan itu efektif bagi mereka? Sangat efektif. Nah, Santara saat ini the biggest equity crowdfunding di Indonesia. Dan itu perusahaannya jenengan? Yes, gitu. Nah, inilah kontribusi kita bahwa kita bukan berteori doang di dalam membangun ekonomi. Yang kita promosi adalah modern monetary theory, yang agak oposisi dengan cara bernegara 8 tahun terakhir sisi ekonominya, yang sangat elitis, pro BUMN, pro oligar, dan lain sebagainya. Nah, yaudah lu kerjain yang sana, ini juga pasar yang cukup gede kok, gitu ya. Nah, kita garap, jadi bukan sekedar motivasi, ayo dong kakak gitu ya. No, bukan. Ini benar-benar ada platformnya. Nah, cara untuk kita mencari UKM yang unggul, jadi saya itu kalau berbisnis bukan tentang what atau apa yang didagangin. Misalnya dia dagang tembakau, dia punya kafe, itu what. Saya lebih who, saya lebih senang who, siapa yang ngerjain. Nah, di dalam pembiayaan dengan berkenalan mereka, di dalam sebuah seminar selama 3 hari, itulah untuk kita mencari UKM-UKM yang unggul. Jadi sebenarnya bukan seminar-seminar untuk sekedar nambah ilmu saja, tapi benar-benar ada sebuah kegiatan untuk networking ya. Yes, dan membangun community. Itulah kira-kira. Ya, menurut saya itu penting banget ketika ya saya harus mengatakannya. Saya bagian pemerintah loh, Mas. Pendukung pemerintah loh ya, pendukung Pak Jokowi. Tapi saya harus mengatakan bahwa ya kan masih ada yang kosong kan yang kita bisa contribute gitu loh. Dalam banyak kebijakan tampaknya memang tak ada yang cukup serius untuk memperhatikan sektor UKM tadi itu. Dan saya senang kalau jenengan masuk situ. Tapi akan sangat menarik sesuai dengan permintaannya penonton saya, kalau saya ajak Mas Mardigu itu berbicara seperti apa yang sering kita dengar di ruang publik. Tadi saya tertarik dengan cara pandang Anda. Anda anti kebijakan ofensif China dalam segala sektor, Tetapi Anda sangat kagum dengan apa yang mereka lakukan di internalnya. Menarik pendekatannya. Saya ikuti logika itu. Saya bingung di Indonesia, Mas, karena saya harus ini podcast politik ini saya harus berbicara tentang apa sih kepentingan kita di sini. Apa di mana letak legasi kita sebagai seorang anak bangsa. Saya bingung dengan perilaku dan perlakuan persepsi masyarakat kita di Indonesia terhadap China. Biasanya itu kalau kita membenci sesuatu itu hanya satu kelompok yang benci, kelompok yang lainnya akan mendukung. Tapi khusus untuk China, baik kelompok kanan maupun kelompok moderat itu sama marahnya tanda petik kepada China. Apa yang terjadi dengan China dengan kita, Mas? Jadi saya menggunakan terminologi Tiongkok. Karena kalau saya menyebut kata Cina, ada teman kita, saudara kita yang berpaspor hijau berlogo Garuda itu, yang sudah 3 turunan berada di Indonesia, merasa kalimat Cina itu menyinggung mereka. Padahal kan Chinese atau Tionghoa. Kita nggak menyebut ras, kita menyebut Tiongkok as a country. Itu terminologi gitu ya. Ada beberapa yang, oh lu anti Cina. Enggak. Jangan salah, di Cina bukan rasnya ya. Bukan orangnya, bukan individunya. Gitu, tapi kebijakan bernegaranya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita di Lemhanas, Bang Akbar juga tahu bahwa ada yang namanya nation interest.
Dan kita tahu nation interest tersering adalah nation threat to other country. Jadi untuk menghidupkan 1,5 miliar manusia Tiongkok punya nation interest. Dan nation interest itu bisa jadi nation threat buat negara lain, terutama Indonesia kalau nggak paham. Gitu ya. Nah, jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan nation interest-nya Tiongkok adalah untuk apa? Lebensraum, untuk hajat hidupnya bangsa mereka kan. The country first. Jadi dia perlu bahan baku, dia perlu segala macam, dan itu dibarter. Nah, barter ini merugikan, tapi kacamatanya ini mau saya lurusin dulu supaya bukan anti orang Cina atau berbisnis dengan Cinanya. Tapi kita harus punya studi. Di Cina itu ada studi, atau gini deh, kita mundur sebentar. Di CIA, di Langley, itu Bang Akbar pernah nonton ribuan film Hollywood yang cerita tentang CIA. Setuju ya? Saya 6 bulan di sana. Kalau kita masuk pintunya CIA, itu kamera selalu dari atas. Terus di bawah Central Intelligence Agency. Ada itu kan? Ada ya cuma orang lewat gitu doang. Kamera di atas. Karena tidak boleh kameranya begini. Pertanyaannya kalau kita masuk begini, kenapa nggak boleh? Karena depannya ada credo. Tulisan gede banget. Begitu buka pintu tuh ada credo. Gitu. Tugas credonya tuh tugas CIA itu cuma satu, yaitu credonya dipasang. Tebak kira-kira apa tulisan di depan tuh kalau kita buka, yang muter itu masuk gitu, tulisannya apa gitu? Cuma satu tulisannya. Protect dollar. Protect dollar. That's it. Gitu ya. Nah, jadi di sana itu ada desk khusus Indonesia. Ada mungkin 7-8 doktor gitu ya. Yang setiap kebijakan Indonesia, desk yang lain juga ada di negara lain. Cuma lihat, oh ini pura-pura, ini bohong, ini true, ini gitu. Mereka analisa gitu ya. Sehingga kebijakan yang dibuat dan kebijakan nanti Amerika bekerja sama waktu Indonesia, itu benar-benar semua kebijakan kalau kerjasama harus menguntungkan Amerika gitu loh. China punya desk kalau kerja sama Pakistan gimana cara kita untung gede dan dia pura-pura untung, dia punya. Nah Indonesia ini nggak punya studi dengan Cina, studi dengan Jepang, studi dengan Eropa, studi dengan Amerika, itu nggak punya lembaga studi yang dia untung, kita untung, tapi kita lebih untung gitu ya. Kita tuh bener-bener nggak ada, itu yang istilah gue, ini mengerti bernegara nggak sih ini gitu loh. Maaf ya. Nah karena itu kita harus melihat China dari dalam dan apa kebijakannya dari luar gitu. Ini yang membuat orang-orang ngambil shortcutnya adalah sewaktu diprovoke dengan kebijakan apa ya, suku kali atau agama kali, nah itu yang lebih kenceng. Ini yang saya agak gerah di tahun 2017, nih maaf gue ngomong apa adanya di podcast begini dan ini real. Pasti ada yang sakit hati dengan saya ngomong, tapi ya fakta emang begitu, daripada kita tutup-tutup. 2017 itu 2 minoritas lagi duduk di panggung. Saya ngomong ada yang tersinggung kan? Yang satu Ahok, yang satu Pak Anies. Kan 2 minoritas kan. Ini kan gue ngomong agak kejam nih secara kalimat. Yang ini ada 4% populasi, ini 4% populasi, jegar. Yang ini bawa agama, ini bawa agama. Ribut lah yang tengah. Ini harus segera didamain nih. Bener nggak? Kita di tengah akhirnya jadi bawa ke kiri, bawa ke kanan. Padahal nggak gitu-gitu amat. Nah ini harusnya udah selesai nih. 2017, ke carry forward di 2019. Masih ke bawah lagi di 2024. Saya pikir ini harus ada yang kita dudukin ini. Ini Bang Akbar mulai mesem-mesem nih. Kayaknya gue tahu nih cara solusinya nih gitu. Gitu Bang kira-kira Bang. Nah oke. Ya benar. Kita akan sampai ke sana nantinya. Saya kembali ke Cina tadi. Tidakkah memang seperti itu seharusnya sebagai sebuah negara kuat? Saya baca tadi malam atau kemarin ya bahwa sekarang itu China itu adalah salah satu negara yang punya utang salah satu terkecil di dunia. Tapi negara penghutang terbesar. Ada data ini kalau nggak salah saya. Sekarang ini hutang 10 negara yang dengan utang terbesar kepada China itu, yang pertama Amerika yang paling besar 22,6 triliun US dollar. Yang paling rendah itu Spanyol. Itu 1,39 triliun dolar. Total 10 negara terbesar
penghutang kepada China itu, Amerika, Jepang segala macam, itu totalnya 51,7 triliun. Menurut saya kan wajar kan, sebuah negara besar, bahkan di Afrika, Zimbabwe atau apa yang sudah menggunakan mata uang yuan di sana gitu ya. Itu wajar kan Mas? Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari situasi dunia seperti ini. Tidakkah kita saling membutuhkan? Jadi gini, yang jelas sebagai pebisnis atau bernegara kita nggak anti utang. Gitu ya, nomor satu. Cara berhutangnya nanti ini yang harus kita ajarin. Jadi contoh nih ya, contoh. Ini true story, saya ilustrasi apa bisnis saya. Jadi saya punya bisnis pirolisis, itu adalah memproses sampah plastik untuk jadi solar di daerah Pasuruan. Ini saya ngutang. Ini angka dari langit hanya for the sake of discussion. Anggap harganya 10 juta dolar saya investasi gitu ya. Begitu investasi ini sudah tahun ke-7, tahun ke-6, tahun ke-7, ya duitnya mungkin tinggal 20% lagi pinjamannya. Saya mau ceritakan tentang export debt. Ini yang saya mau ceritakan. Saya punya partner di Malaysia yang punya masalah plastik yang sama. Saya bilang, saya ini pengen kalau make money dari bisnis bang itu ya modal 10 jual 13 untung 3. Kalau mau kaya ala konglomerat harus ada yang jualnya jadi 50. Benar nggak? Nah, jadi saya tawarin teman saya di Malaysia, saya bilang, yuk invest yuk. Ini pirolisis ini harganya 8 juta. Ya. Gitu ya, 8 juta dolar. Tak kasih 100% sebagai setoran saham. Lu minta berapa? 10% doang. Baik bener lu, bener gak? Iya kan? Terus dia meminjam bank kan? 8 juta dolar dibayarin ke saya sebagai setoran fisik tadi dan modal kerja. Ini dalam bahasa pembukuan sederhana. Ini adalah saya melakukan export debt. Gitu ya. Jadi China memang meminjam. Tapi yang dibangun negara luar abang. Bukan asetnya. Itu kurang ajar namanya. Kalau China bisa, kalau Tiongkok bisa, Indonesia harus bisa lakukan itu. Jangan jadi victimnya. Jadi underlying pinjamannya dari Amerika itu underlyingnya. Tapi kan kita tidak dalam posisi yang kuat untuk melakukan itu, Mas. Nah, ini yang gue menarik nih. Abangku, Indonesia merdeka tahun 45. Oke. China merdeka tahun 49. Kita 4 tahun lebih tua. Kita lebih dulu ya. Nah, terus kenapa dia bisa GDP per kapitanya 15.800, kita cuma 4.300. Kan jenengan kan sudah dapat jawabannya, Mas. Bahwa bagaimana mereka membangun negaranya secara internal luar biasa. Nah, kenapa nggak kita tiru itu dulu? Wah, itu panjang lagi ceritanya itu. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi, di tahun 1989, ini ada tulisan judulnya The Tiananmen Papers. Bukunya. Tagline di bawahnya, The Secret Meeting That Changed China. Tagline. Jadi ada sebuah meeting rahasia yang merubah China, yang diputuskan oleh Deng Xiaoping. Kita mundur lagi. Dari tahun 81 sampai 91, selama 10 tahun, di Peking University ada pakar ekonomi yang terkenal namanya Michael Hudson. Dialah pemrakarsa MMT, Modern Monetary Theory. Gurunya Xi Jinping ini adalah Michael Hudson. Kita mundur lagi. Tahun 71, Hudson Institute adalah menyarankan Nixon setelah studi selama 3-4 tahun untuk memutuskan melepas dolar dari back by gold. Underlying-nya adalah loan atau project. Ini yang mau saya ajarin ini. Nah, China waktu itu bulan Mei pro-demokrasi di jalan. Kalau dimenangkan, maka akan menjadi negara demokrasi atau disikat menjadi China baru. Dipilih sikat, 40% perusahaan Amerika di China pindah semua, gitu ya. Nah, China mau ngapain? Gitu ya. Ini mau diingatkan sebentar. China tahun 80-an, tahun 90-an, itu mungkin kayak Cianjur sekarang, tapi yang namanya Shenzhen. Tapi jangan tanya Shenzhen, lebih gede Shenzhen daripada Jakarta gitu ya. Nah, dari tahun 80-an
sampai sekarang ada 113 kota di Cina dibangun dengan rata-rata 30 gedung yang tinggi. Yang kalau kita hitung itu ada 25 miliar meter kubik yang dibangun. Kalau 1 miliar meter kubik, 1 meter kubiknya 1 juta, maka perlu 25 triliun dolar untuk ngebangun. Duitnya sopo, Mas? Itu kan pertanyaannya gitu kan. Apa yang dilakukan Cina sih sebenarnya? Inilah yang saya suka nge-joke untuk membuat ilustrasi. Bahwa kenapa nggak printing money? Jadi Cina itu renminbi-nya berbasis project, yuannya berbasis dolar. Ini saya mau terangin lagi. Jadi dia punya double currency selama 30 tahun, tapi sekarang udah nyatu lagi. Double currency begini, nanti Indonesia juga sama. Rupiah merah base dolar, rupiah biru hanya berlaku di Indonesia. Base-nya project. Jadi contoh, Bang Akbar adalah presiden. Bang Akbar bilang, PUPR perlu apa? Pak Presiden, saya perlu 1 juta unit rumah. Berapa modalnya kira-kira? 100 triliun, gitu kan? Oke, panggil Ibu Menteri. Bu Menteri, cetak duit 100 triliun. Duitnya kasih ke Menteri BUMN, bangun. Duitnya pindah 100 triliun, pindah ke Menteri BUMN. Paku, semen, 100% nggak boleh ada impor, lokal. Apa namanya, besi, semua lokal. Dibangun, bangun. Begitu 1 juta unit rumah jadi, maka pembelinya, begitu uang itu masuk, pembelinya, nggak boleh ada bunga. Ini kalau ada bunga lain lagi, kena inflasi. Misalnya 1 meter perseginya 5 juta, 100 meter persegi 500 juta, dia nyicil 5 juta. Begitu uang masuk ke Menteri Keuangan, bakar. 100 miliarnya habis, gedungnya jadi. Ada inflasi nggak? Duitnya di sini loh, nggak beredar soalnya. Iya, oke. Nah, secara real, memang kelihatannya kan habis sendirinya karena dibangun, tapi setelah kembali lagi langsung bakar kan gitu ya. Tapi ada proses loh, Mas. Katakanlah mungkin tidak perlu lama-lama, 1 bulan 2 bulan itu sudah mempengaruhi inflasi loh. Kalau inflasi itu kalau ada dia tukar dolar, inflasi itu. Jadi nggak boleh begitu dia rupiah biru tadi tukar dolar kena 10 tahun, gitu. Ini yang harus dijaga. Selama muternya di dalam itulah yang dilakukan Cina selama 30 tahun. Di tengah-tengah itu dia pinjem untuk ini, tapi untuk ngebangun Indonesia, untuk membangun Zimbabwe, membangun Kenya gitu loh. Di internalnya mereka tidak ada gangguan. Itulah yang saya bilang, yuk kita coba. Kita ambil Papua Nugini atau Timur-Timur lagi deh, kita ambil. Timur-Timur lu punya proyek apa? Pokoknya kita yang bangun. Jadi berapa nilainya? Misalnya 10 billion dolar. Oke, ini nilai proyek Timur-Timur untuk membangun 10 jalan tol, 1 jembatan, 1 bandara, bener nggak? Okay. 10 billion dolar. Oke. 10 billion dolar kontraknya kan. Di sini dalam rupiahnya kita print nih, BUMN nih, Krakatau Steel nih bangun, utuh bangun. Plek, bawa. Jadi. Nggak boleh ada orang sana, SDM-nya pun Indonesia. Dia terima jadi, pokoknya rakyat Timur-Timur cuma tahu tepok, udah jadi tepok, udah. Dia nyicil dolarnya. Seperti itu. Kenapa kita nggak berani lakukan itu? Ke Papua Nugini, ke Vanuatu, ke Solomon. Agresif kita. Kita tiru apa yang, itu yang saya bilang, kenapa gue mesti terpesona sama. Jadi yang kita harus terpesona itu sama cara Tiongkok membangun dirinya. Oke, menarik. Satu cara pandang yang menurut saya cukup ekstrim ya. Tapi kenapa tidak? Ya, namanya juga ide kan gitu ya. Iya. Saya ingin lebih membumi, Mas. Mau diakui atau tidak, ya. Dan itu terlontar di ruang publik. Monggo silakan. Jadi apa namanya pemerintah kita tampaknya lebih banyak mengarah atau mendekati China. Bisa dibantah lah karena sejujurnya juga pemerintah kita itu mendekati siapapun. Wajar menurut saya mendekati pemerintah Arab juga, Uni Emirat Arab segala macam. Tapi kan yang nyata hari ini yang paling banyak di kita itu adalah China, yang kemudian aksesnya kemana-mana. Bahwa karyawan pekerjanya makin banyak, yang mungkin katanya tentara segala macam lah. Itu satu hal. Menurut Anda, benar keputusan pemerintah untuk memberikan semacam jangan karpet merah deh, ntar malah banyak tersinggung lagi. Karpet agak kebiru-biruan lah kira-kira seperti itu. Jadi yang kita tanya adalah sebenarnya proyek itu swasta. Jadi di sananya BUMN, di Tiongkoknya, di Indonesianya swasta. Itu yang buat cemburu.
Udah gitu aja deh, nggak usah gue terusin. Kalau nggak salah juga mereka sebenarnya memang usaha di sini, Mas. Tapi kan sebenarnya kan mereka juga BUMN di sini. Saya mengidentifikasi ada 3 BUMN besar yang hadir di Indonesia, yang masuk ke segala macam, ini ke infrastruktur segala macam saya tahu. Mungkin di sini memang wajahnya swasta, tapi kan sebenarnya kan tetap saja ketika sudah masuk pada sistem pelaporan mereka itu tetap aja BUMN. Apa yang salah dengan itu? Jadi gini, kalau se-project-project BUMN, saya merasa agak menengah di jalanan ya. Kenapa mestinya pakai Tiongkok? Kenapa kita nggak bangun sendiri? Itu proyeknya. Tapi kalau swasta di Indonesia bermitra dengan China, yang saya protes adalah kenapa mengambil sumber daya alam. Cuman itu toh, gitu. Jadi dia targeted sekali cara China membangun itu sumber daya alam. Jadi saya takut Indonesia nanti kayak Nauru. Nauru itu penghasil P2O5 atau fosfat. Tapi ini Amerika yang asshole-nya ya. Diambil, Nauru sangat kaya, tapi sekarang Nauru nggak punya fosfatnya habis. Gitu. Jadi jangan sampai cucu cicit kita bilang, Eyang, dulu katanya di Indonesia ada nikel ya. Nikelnya jadi apa ya? Counterpartnya apa? Saya cuma mau nanya itu doang. Saya sebenarnya itu pengen menyimpan pertanyaan ini di ujung nantinya gitu kan. Ya udahlah, terpaksa lah saya masuk ke pertanyaan itu. Sebenarnya saya harus bisa menampilkan datanya, Mas. Menyangkut yang ini. Iya. Tapi kan Anda kan tamu saya. Dan penonton saya ingin Anda yang berbicara di sini. Saya cuma memandunya saja. Menyangkut dengan nikel. Menurut Anda sebenarnya nikel ini untuk kita atau untuk mereka satu? Yang kedua, mereka tuh oligar apa pejabat atau jenengan yang terjemahkan, Mas. Satu. Yang kedua sebenarnya gini, saya dengar nikel ini di Indonesia itu telah jauh melangkah dalam sistem dagang itu, di mana kemudian oligarki nikelnya di Indonesia itu sudah menjarah kemana-mana dan sedengar-dengar mendekati sumber daya yang lain, dalam hal ini mangan dengan kobalt. Saya ingin bertanya begini, tapi saya agak khawatir apakah Anda mau menjawabnya. Sebenarnya menurut Anda, kalau harus menyebut nama, siapa yang menguasai nikel kita di Indonesia yang hubungannya dengan China tadi? Gini aja. Ini kalau kita bicara dagang dulu ya, kita nggak usah sebut nama, tapi ini common sense atau akal sehatnya para pedagang. Nikel ini saat ini stockpile terbanyak adalah dipegang oleh Tiongkok. Karena itu Tiongkok adalah buyer, sementara kita adalah produser atau penyuplai gitu ya. Nah, Indonesia ini mendadak kalah kalah pengaruh gitu ya dengan nikel. Karena nikel ini gua nih gini, maaf Bang Akbar, gua nih harus muter-muter kalimatnya supaya nggak ada yang tersinggung. Jadi gua kayak orang beda kalau istilahnya ini nggak direkam, gue gigi lima, bener nggak? Tadi udah mulai kok. Gue harus ngerem dulu. Atau gini deh. Saya tidak anti nikel. Tetapi nikel saat ini digunakan di dunia adalah untuk baterai. Gitu ya, terbesar. Jadi isinya adalah nikel, lithium, kobalt. Isinya. Jadi Ni, Li, CO. Itu kalau kita ingat dulu tabel periodik dulu gitu ya. Yang waktu SMA yang IPA lah merasakan ini. Nah, dari kobalt ini ada masalah. Karena kobalt ini 90% dihasilkan oleh sebuah negara yang namanya Republik Demokrat Kongo. Gitu. Kenapa bermasalah? Ada 92 juta penduduk Kongo. Hampir 3 juta hidup dari kobalt. Kongo ini sangat koruptor negaranya. Sehingga sangat miskin. Yang pejabatnya si tajir. Sehingga, berbisnis kobalt itu adalah bukan keperluan. Tapi keharusan. Untuk hidup. Nah, yang jadi masalah adalah dari sekitar 3 juta itu, 600.000 adalah
anak di bawah 12 tahun sampai 6 tahun. Karena dia harus masuk ke lubang yang sangat kecil dan tidak ada peralatan, bahkan pakai tangan doang untuk mengangkat kobaltnya. Dengan usia rata-rata itu cuma 20 menit. Anak itu ada oksigen, habis itu naik lagi, turun lagi gitu. Rata-rata per tahun meninggal 20.000 anak. Dalam 10 tahun terakhir per tahun meninggal. Jadi itu disebut blood battery. Boleh dicek di Google, di segala macam. Nah, karena pengambilan kobaltnya. Karena itu dunia sekarang mengkritik yang katanya mau jadi green energy, yang pakai nikel, lithium, kobalt dikritik. Nah, efek kritik tersebut dunia makin kreatif. Ada dua, gara-gara nikel kita waktu itu tidak boleh diekspor, tidak boleh ada moratorium nikel ini membuat harga nikel naik, menjadi suplainya jadi terbatas. Okay. Akhirnya karena itu naik dan terbatas, para pembuat baterai, jadi mobil listrik dan lain sebagainya, itu menemukan inovasi baru. Jadi instead of nikel, lithium, kobalt, di mana kobaltnya berdarah-darah dan nikelnya mahal, akhirnya mereka menemukan lithium ferro atau lithium iron fosfat yang lebih ringan. Dan seri terbaru dari Tesla sudah pakai lithium ferro fosfat. Ini yang membuat kita mengkritisi nggak dipakai lagi nikelnya, karena kobaltnya yang di ini lebih utamakan, lebih yang membuat blood battery. Jadi sementara setiap perusahaan itu platformnya tidak sama. Jadi BMW punya baterai, Mercy punya baterai, nanti katanya Apple Car mau buat baterai, Samsung mau buat baterai, Car Toyota mau buat. Itu punya rumus sendiri-sendiri. Jadi sewaktu ada euforia katanya mau ngebangun, saya pikir itu propaganda gitu loh. Ini yang saya kadang-kadang bertanya dari sisi sainsnya gitu ya. Nah nanti kenapa ditanya, kok lu ngomong sains banyak banget gitu. Nah keluarga saya memang dari dulu di Pasuruan memang berbisnis lithium, Li. Jadi kita mengekspor. Kecil jumlahnya, home industry, bukan 100 ton gitu, bukan, kilo gitu ya. Jadi kami memang dari dulu memang mainan begitu di salah satu bisnis kami, udah 30 tahun. Jadi kita kenal Li-nya ini. Jadi bisnis apapun perlu lithiumnya gitu ya. Nah balik lagi. Jadi kita mencoba memandang dari sisi sains. Nah, penduduk kita ini gampang banget kena propaganda. Yang saya bilang jangan gitu, bahwa ini masih direview, belum tentu ke sini gitu ya berangkatnya. Nah, kalau memang itu tidak terjadi, nikelnya menjadi jadi nggak kepake. Nah, ini yang saya pikir sebagai pebisnis, mereka berusaha untuk meyakinkan bahwa tetap pakai nikel. Ya, ini mah pribadi gitu loh saya ngomongnya, jadi bukan buat negara gitu kira-kira Bang Akbar. Mudah-mudahan kalimat gue ini bisa kayak kok lu ngomong mencela-mencela gitu. Ya oke, saya paham. Kalau begitu sebenarnya jadi apa sebenarnya yang dipertentangkan para pihak ini yang kemudian mengikut-ikutkan industriawan di dalam pertarungan menyangkut sumber daya alam kita hari ini nikel. Kita bisa lihat itu di di Morowali, kemudian di Konawe segala macam. Itu apa intinya sebenarnya, Mas? Dalam konteks geopolitik seperti yang sering Anda ungkapkan. Nah, jadi gini, untuk menjadi sebuah negara besar, superpower. Jadi kita mempromosikan diri sebagai New Mind namanya nih. Kelompoknya si Bosman Sontoloyo ini namanya New Mind gitu. New Mind itu base kita, cara berpikir geopolitik, geostrateginya adalah kita anti inflasi, zero bunga bank, terus printing money gitu ya. Nah, sehubungan dengan geopolitik. Untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower 2045, which is 23 tahun dari sekarang, kita tuh menantang semua calon yang akan menari di 2024, grand plan lu apa untuk membuat Indonesia superpower gitu kan. Nah, kita bantu nih, syarat untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower atau negara lain menjadi superpower itu harus ada yang didominasi. Gitu ya. China tidak punya sumber daya alam.
tetapi dia mengontrol 90% kobalt yang 75% dunia dihasilkan oleh Kongo. Jadi kenapa? Karena dari 19 perusahaan yang ada di Kongo, 16 punya Cina. Yang terbesar adalah China Dongfang. Jadi hasilnya memang diambil sana. Jadi belat ini adalah bagian dari, karena China itu membeli juga. Nah itu yang pinternya dia mendominasi. Jadi saat ini dia mendominasi kobalt, dia mendominasi nikel. Nikelnya dari Indonesia, tapi dia yang mendominasi, gitu loh. Nah, karena itu syarat untuk menjadi negara besar, dia punya deterrent faktor, faktor penggentar, faktor tawar, gitu ya. Nah, di sini yang saya lihat kok nikel kita bukan alat tawar, tapi alat komoditas. Menarik deh. Ini cara berpandangnya. Nah, sekarang kita lihat ada negara besar dua, Amerika dan Tiongkok. 93% transaksi dunia pakai dolar. Artinya currency masih dominasi masih dipegang Amerika. 80 pelabuhan di dunia dikontrol oleh China. Artinya distribusi dikontrol China. Produsen dunia 60% barang retail ke bawah diproduksi Cina. Cina mendominasi trade, gitu ya. Kosmetik, estetik wajah, Korea Selatan yang mendominasi. Semua itu ada. Indonesia menghasilkan 60% CPO dunia. Tapi bursanya ada di Malaysia karena itu pakai ringgit ngitungnya. Kita nggak mendominasi gitu loh. Ini yang saya mau challenge. Udah 7 tahun nih bapak kita yang baik ini. Kok kita nggak mendominasi apapun gitu. Mas, sebenarnya Anda mau ngomong apa sebenarnya? Anda mau ngomong apa sebenarnya pada bagian ini gitu loh. Gue challenge itu semua orang, mana program lo? Newman punya nih untuk kita menjadi. Masa sih 7 tahun pemerintahan Pak Jokowi tidak punya catatan yang bagus di benak seorang Mardigu? Bukan tidak ada yang bagus. Yang bagus banyak. Ya, oke. Tapi belum world class. Kita mau buat dia world class. Dan Anda menginginkan itu salah satunya dari nikel. Karena syarat infrastruktur syarat untuk menjadi negara besar kita punya semuanya. Tapi masih jadi alat dagang, alat komoditas, bukan alat tawar. Mungkin karena itu kebutuhan kita sekarang, Mas? Enggak. Karena ada 2 nih yang di sini, ada free rider. Ini saya ngomong apa adanya. Di negara ini ada politician yang punya konstituen, ada free rider yang gak ada beban, yang gak punya konstituen tapi mempengaruhi. Ya. Udah, that's it. Gue gak suka. Kalau lewat ini gue oke, bener gak? Karena ini seharusnya wayahe gitu loh. Ya. Tapi ini free rider. Yang satunya juga nggak yakin. Itu juga kali. Mas, terakhir. Oke. Anda tadi bicara tentang BUMN. Kemarin kalau saya nggak salah, ada sebuah berita yang diedarkan oleh seseorang atau banyak orang. BUMN menyumbang pendapatan bagi negara 122 triliun. Anda percaya nggak ini? Jadi gini ya Bang, BUMN kita kalau semua digabungin, itu nilainya 5.000 triliun kira-kira. 5.000 triliun kalau dibagi 15.000 berapa kira-kira? Ya 400 billion dollar, 350 billion dollar. Di dunia ini ada lebih dari 1.000 perusahaan yang asetnya lebih besar dari BUMN Indonesia kalau digabung. Mau GE, mau Apple, dan profitnya puluhan kali lebih besar dari itu. Jadi pertanyaan kok cuma segitu? Rumusnya biasanya kalau asetnya 5.000 triliun, omsetnya harus 5.000 triliun omsetnya. Ya untungnya 10%, harusnya kasihnya 500. Jadi ya yang jalanin nggak kayak begitu aja lah, sesederhana itu. Ada yang ngomong loh ya. Ini adalah rule of thumb dari berbisnis. Iya kan? Jadi angka itu bagi Anda tidak istimewa banget? Kurang. Bahkan kurang ya? Kurang. Bukan, tidak boleh kata istimewa ya? Nggak boleh, kurang jauh. Kurangnya. Jadi kalau kita rapornya D. Rapor D? Rapornya D. Harusnya 4 kali dari itu. Wah, baru kita angkat topi. Udah pernah ngomong nggak sama Mas Erik? Kita ngomong lewat sini aja nanti dia denger kok. Iya kan? Karena nggak ada masalah sama kita. Kan kalau nanti kita tanya gimana caranya? Ayo duduklah kita, bener nggak? Kan beliau, saya pernah undang juga di sini. Beliau kan pengen jadi running untuk presiden atau wakil presiden. Wah, kita nggak ikut-ikutan urusan politik lah. Gitu ya? Ketinggian gitu. Ketinggian ya? Ketinggian buat kita. Itu. Yang paling terakhir Mas, menurut Anda, untuk 2024,
siapapun presidennya, harusnya dia fokus pada bagian mana? Ini menarik. Saya ini dan teman-teman dan kita memprovokasi dan ide-ide kita. Jadi kita siapapun presidennya minumnya sama gitu ya. Kita nggak semua sebut merek gitu ya. Jadi kita ini saat ini mungkin hampir 50 orang thinker, doer gitu ya. Saya nggak sebut nama, kalau saya sebut nama Bang Akbar, oh lo di situ sama lo toh gitu ya. Kita ini berusaha karena gini, anggaplah Bang Akbar jadi presiden. Anda perlu kira-kira 50 orang jabatan menteri, benar nggak? Yang menjadi ring nolnya Anda. Mungkin jabatan BUMN perlu sekitar 500 orang gitu ya. Ya Anda kira-kira perlu 600 orang lah dalam. Kalau Anda nggak punya 600 orang, dia lagi yang jabatan bisa sampai 20-30 jabatan gitu ya. Yang kayak yang saat ini kan temannya terbatas. Okay. Nah, ketimbang siapapun nanti yang jadi nih ya, kebingungan. Nah, kita menyiapkan konsepnya gitu. Jadi kita tahu yang terberat pada saat economic slowdown dengan inflasi di mana-mana, pangan harganya naik seluruh dunia karena efek-efek yang lain sebagainya. Nah, sementara kita itu untuk domestic consumption, untuk mandiri dengan diri sendiri itu kuat. Maka ini yang mau kita fokuskan ke dalam negeri seperti China dulu. Jadi kita faktor ekonomi dalam negeri yang kita mau fokuskan dan kebijakan policy luar negeri. Jadi ada dua nih yang kita bagaimana kita bermain menyerang India. Karena kebijakan salah BJP pejabatnya nyebut kita tahan CPO kita dah gitu ya misalnya. Kita belum cantik mainnya neken. Kalau negara-negara teruk langsung tutup barang-barang India, langsung minta maaf sama negara teruk gitu ya. Dan ya langsung dipecat ya dari BJP gitu, ini contoh. Kita tuh internasional masih belum cantik gitu mainnya. Kita ada 4 negara bakal merdeka di daerah Pasifik Selatan, kita masih nggak tahu. Kayak gagap gitu loh bahwa ini ada begini. Terus ada 54 negara Afrika yang punya voting right, bisa nolong kita kalau kita mau akuisisi Timur Timur balik ke tanah air Indonesia misalnya gitu. Kita deketin ini dulu. Kita masih belum paham nih bermain dengan 54 suara dan 21 negara Asia Pasifik. Pasifik Selatan dan Pasifik dan 21 negara. Masih belum ngerti bahwa itu ada voting right di PBB-nya. Masih belum cantik lah gitu ya. Ini dari sisi luar negeri. Kalau di dalam negeri tadi, nah kita ngumpulin orang, tim yang benar-benar mengerti dan kita taat sama NKRI, benar nggak? Jadi siapapun yang jadi presiden, ya udah ini timnya. Nah base-nya adalah modern monetary theory. Jadi kita berani berargumen dengan siapapun bahwa kita akan mengurangi pinjaman tergantungan terhadap dolar. Kita berani membangun kekuatan dalam negeri. Itu kira-kira yang akan kita bawa. Dan orang-orang ini udah kita sebenarnya udah kalau lihat podcast kita, oh ini toh tim lo gitu kira-kira. Artinya sudah bisa teridentifikasi. Yes. Jadi kalau teman siapa nih anggap dari langit ya, Pak Prabowo jadi presiden, wakilnya Pak Jokowi misalnya nih, gitu ya. Wah ini kan boleh-boleh aja kan, ya kan. Terus gimana nih ke depan, kita mau game changing nih, siap bos. Nih timnya gitu ya, kita berani berargumen dengan manapun. Oh yang jadi misalnya Bang Anies dengan AHY, oh siap ini gitu. Nah inilah yang saat ini kita mau challenge kemana-mana, challenge dulu untuk penyegaran informasi, untuk ada muscle knowledge, ya kan kita punya knowledge, ada muscle knowledge yang baru. Nah kita mau melihatkan, ini ada muscle knowledge yang baru gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita santun itu nggak dianggap, ya udah kita nyeleneh, kita sontoloyo aja, hanya untuk buat orang nengok. Tapi orang marah juga kalau sontoloyo. Penting, abang. Jadi daripada 100 orang cuman kenal sama Bosman, lebih baik ada yang love dan hate, bener nggak? Sekalian aja ya? Sekalian aja. Karena lebih mudah dari benci menjadi cinta daripada sekedar kenal. Mas, makasih ya. Sama-sama. Ternyata memang menarik berbicara dengan Anda. Harus dong. Supaya bisa diundang lagi nih. Supaya. Iya, pemirsa tadi Anda sudah mendengarkannya. Tampaknya memang kita harus memikirkan sebuah diskusi yang tematik ya. Tadi terlalu banyak yang kami bicarakan. Akhirnya ada beberapa yang tidak tuntas. Tentu saja karena waktu gitu ya. Ada yang saya setujui, ada yang ingin saya debat.
Dan ada yang menjadi semacam informasi. Begitulah sebuah diskusi. Kegiatan saya ini, Mas, adalah ruang bagi siapapun untuk berbicara dan berpendapat. Di sini itu keren. Anda boleh siapa saja, tapi Betul. Anda juga harus berpikir apa saja. Betul. Susah keren. kalau hanya satu. Betul. Saya tidak terbiasa dengan sebuah lukisan yang hanya satu warna saja. Kira-kira seperti itu. Dan saya berterima kasih Anda sudah datang ke sini. Sama-sama. Kita akan berbicara lagi pada Insyaallah. berikutnya. Pemirsa, itu tadi diskusi saya dengan Mas Mardigu Wawi. Saya sudah penuhi permintaan Anda loh. Saya sudah bilang tadi, mulai dari episode pertama sampai terakhir, minta undang dong Mas Mardigu, udah saya lakukan. Memang menarik ternyata. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.